Pemasaran agribisnis, usaha tani padi, kelompok 3 Sembubuk. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Rizka Ardianti. Di sini saya dan teman-teman saya, Alma Natasha dan Jessie Miel. Di sini kami ingin izin mewawancarai Pak Muslim sebagai pewawancara untuk memenuhi tugas kami, yaitu pemasaran agribisnis. Baiklah Pak, sini kami ingin bertanya. Nama Bapak kan Pak Muslim. Ya. Umur Bapak berapa ya Pak? 49. Berapa lama Bapak sudah menjadi petani padi? Saya sudah berjalan lebih kurang itu 20 tahunan. Lahan punya pribadi atau disewa, Pak? Jadi lahan yang saya kerjakan itu pribadi punya istri saya. Itu berapa luas lahan padi yang Bapak punya? Luas lahan itu kemarin sudah saya ukur yang semaksimal mungkin. Saya mengikuti peta dari provinsi ataupun mau Jambi itu ukuran pakai GPS itu nah. Jadi 17,57. Berarti saya hitung itu lebih kurang 11 tumbuh luas lahan sawah. Yang ditanam apa? Jenis padi yang ditanam itu padi lokal. Artinya padi lokal itu bukan padi bantuan dari pemerintah, karena kami memakai padi yang dari zaman buyut kami dulu. Jadi bibitnya itu kami simpan setiap tahunnya, simpan lagi sampai sekarang. Jadi nama bibitnya itu bibit pandan wangi. Itu setiap hasilnya disimpan, itu dibibitin lagi untuk dijadiin padi lagi Pak? Jadi penghasilan panen ya, Kak. Jadi penghasilan panen itu memang sebagian kami konsumsi sendiri, terus sebagian kami jual. Jadi pemasaran hasil panen kami itu karena kami ini bikin sendiri di sawah belakang sana, jadi harga beras jadinya itu ikut pasaran di toko-toko seperti salah satu ruko yang besar, Alfamart, penjualan perlengkapan untuk ini kan masyarakat. Jadi kami samakan, kami jual itu 55.000 satu batang. Itu seluruh petani yang di Desa Sembubuk ini yang punya sawah memang yang untuk pemasaran itu harganya memang segitu. 55.000 per gantang. Kalau pupuk yang digunakan untuk padi ini pupuk apa, Pak? Yang sering saya gunakan untuk padi itu salah satunya yang pertama urea, pupuk organik, sudah itu pupuk 3 macam, itu yang satunya apa itu? NPK, benar, NPK. Berapa kali pemupukan sampai hasil panen, Pak? Kalau pemupukan itu sudah kami kebiasaan di sini dari awal sampai panen itu 4 kali. Jadi 4 kali itu pertama kami kasih urea, terus organik, terus NPK, baru ini garam. Garam dapur itu Pak? Ya, garam itu untuk melembutkan tanah supaya batang padi itu yang kita tanam itu biasanya 4 batang, karena kami pupuk terus akhirnya dia berkembang besar ini lah, beranak akhirnya tebal jadinya kan batang padinya itu bagus. Biasanya pupuk yang digunakan tuh berapa kilo Pak setiap pupuknya? Pupuk yang kami gunakan itu pupuk yang saya bilang tadi itu 5 kilo. Sudah itu besoknya masih misalnya saya turun hari ini saya siram pupuk itu, pupuk NPK hari ini 5 kilo, besoknya 5 kilo, berarti 10 kilo ya.
habis ngelat lagi lebih kurang 1 bulan baru NPK tadi ya meningkat seperti itulah dan seterusnya 4 macam itu pupuk. Kalau harga per kilonya berapa Pak? Harga per kilo dia kalau 1 karung itu 380. Kalau bawa sendiri dari toko. Kalau mobil itu yang ngantar ke sini 400 hitungan. 400 1 karung, beratnya 50 kilo. Terus kendala-kendala apa Pak yang Bapak hadapin selama Bapak menanam padi ini? Kendalanya yang pertama, kalau misalnya musim panas tidak pernah hujan, nah itu pasti timbul masalah. Tapi hujan dalam 1 bulan itu mesti ada hujan turun enggak? Nah, jadi hujan turun itu timbullah binatang, salah satu hama namanya. Jadi hama itu berterbangan itu macam-macam jenis, belalang ke, kupu-kupu ke, kumbang-kumbang ke. Nah, kalau dia sudah mampir di buah padi itu, memang padi itu kopong. Kalau adik tahu kopong kayak Tidak berisi gitu. tidak berisi. Kalau kita pencit buahnya itu kepek, tidak ada santannya itu. Jadi itu bukannya artinya kami gagal panen, tidak, cuman mengurangi penghasilan kami petani. Mengurangi. Berarti serangan hama itu membuat tidak ada isi padinya. Iya, tidak ada. Biasanya Pak dalam setahun berapa kali penanaman padi Pak? Nah, kalau dalam 1 tahun itu kami ini mengambil bibit benih padi itu kami ambil yang 6 bulan sekali. Jadi 6 bulan 1 kali itu berarti kalau 1 tahun kan 12 bulan. Nah, jadi kami bikinlah cuman dalam 1 tahun itu 1 kali panen kami bikin. Jadi di situ ada efeknya. Jadi efeknya itu kami nggak enak masalah dengan orang yang punya peternakan. Kalau kami petani bikin lagi untuk yang kedua kalinya, otomatis orang yang punya peternakan itu sering marah karena makanan sapi, kambing itu bebas larinya setelah kami itu habis panen. Jadi dia mainnya di sawah, kambing, sapi, bebek. Kalau untuk penyemprotan hama tadi menggunakan obat apa Pak biasanya? Obatnya itu kalau tidak salah regen namanya, obat regen warna kuning. Macam-macam obat untuk hama itu, untuk mengampas hama itu. Itu biasanya berapa kali penyemprotan Pak sampai panen? Nah, kalau penyemprotan itu, kalau umur padi itu 3 bulan, kalau diserang hama masih lembut kan buah padi itu, nah, jadi kami semprot. Jadi kami nyemprot itu dari 1 bulan ke 2 bulan, dari 2 bulan tadi ke 6 bulan. Nah, jadi menjelang yang kami semprot sudah kami masuki umur tadi 3 bulan itu, kami supaya jangan dimakan burung. Nah, jadi kalau kami semprot hama yang lain udah mau dekat lagi, kami diserang burung lagi. Burung makan padi. Nah, itu yang menghabiskan padi itu. Nah, jadi kalau padi itu sudah keras, baru kami ini tadi bebas menjelang panen ukuran padi umurnya 6 bulan itu. Biasanya Pak, 1 kali musim panen itu dapatnya berapa kilo Pak? Itu kilo padinya atau berasnya? Kilo padinya Pak. Kalau padinya itu, tolong yang punya kalkulator, kalau ada tambahannya lah. Jadi kami kemarin dapat 40 kaleng. 40 kaleng bersih. Jadi 40 kaleng bersih, di dalam 1 kaleng itu isi beras tuh 2 gantang setengah. Itu 2,5 kilo. Enggak, 2 gantang setengah. Kakek ketemu isinya itu.
Jadi 2 gantang setengah, dibilanglah 3 gantang deh. 3 gantang, 3 dikali 40. 120. Nah, itulah isi berasnya. Nah, kilonya kamu carilah di situ. Jadi 100 berapa tadi? 120. 120 di sekilo kan, 1 kilo kan 10 mato. Jadi 100 berapa tadi? 120 berarti 120 dibagi 10. 12. Nah, 12. Nah, itulah hasilnya. Hasil yang Bapak panen itu dijual atau dikonsumsi sendiri, Pak? Kalau konsumsi sendiri itu memang itulah mayoritas kami ya. Cuman kalau ada orang mau numpang beli, kami jual. Orang pengen Dijual berapa, Pak? jual tadi 50.000, 55.000 satu gantang. Kalau 10 kalian habis kalau kita jual berapa gantang itu banyak itu. Satu kalian jadi kan 2 gantang setengah. Gimana Pak, Bapak caranya mendapatkan modal untuk menanam, menghasil panennya itu modal sendiri Modal- atau bantuan bantuan gitu, Pak? dari kelompok tani atau apa? Itu kalau untuk supaya kita nih untuk menambah penghasilan enggak. Iya, Pak. Jadi kalau untuk modal itu yang jelas kerajinan kita. Jadi artinya yang namanya kita rajin, rajin ngerti tak? Ya salah satu tadi yang pertama tadi kita bersihkan sawah kita, terus kita beli pupuk, sudah itu kita beli jaring supaya untuk menambah penghasilan tadi kan. Jadi yang namanya modal itu paling-paling yang kita keluarkan modal tuh kalau kita ini misal saya ini kerja ya, jadi istri saya tadi sendirian tidak mampu. Jadi saya mengeluarkan duit, kamu ajaklah orang limo kerja di situ, lepas. Nah, cuman kami mengeluarkan modal itu, sebenarnya kalau orang ngerti petani sawah, itu sebenarnya tuh yang namanya modal tuh memang kurang deh. Kurang tuh artinya tidak perlu modal. Benih sudah diadakan dari pemerintah, bantuan dapat kami. Nah, cuman kalau kita rajin ngerjakan itu, cuman orang sebelah ini hasilnya bagus. Nah, kita ikutnya kayak itu. Nah, jadi yang namanya modal tadi otomatis tidak banyak modalnya. Ada benih, ada karang, ada pupuk, selesai. Kalau boleh tahu mengapa Bapak memilih menjadi petani padi, Pak? Sebenarnya saya itu bukan memilih. Ya, ini pertanyaan yang bagus ini. Saya ini kerja serabutan. Jadi tidak menetap, saya bukan PNS, tidak punya SK ya. Jadi saya ini istilahnya itu yang namanya serabutan itu joker merah lah kalau bahasa kami sini. Jok bantu kerja sini, berangkat. Enak. Jok tolong bantu aku, berangkat. Bang tolong bikin rumah, berangkat. Jadi oleh karena kebetulan ini saya juga terima kasih kalau kita nih mungkin minta maaf ya mungkin agama kita nih kelainan yang berdoa sama tujuan kita kan berdoa ada. Nah, jadi saya terima kasih dengan Allah ya saya ini dapat istri yang punya sawah. Ya. Kalau misalnya saya ini tadi tidak punya sawah, istri saya mungkin pengeluaran saya lebih besar. Beras beli, bayar listrik tiap bulan, bayar PDAM tiap bulan, bayar bank mekar tuh rumah tuh ada minjam tiap bulan kan besar biayanya lah. Tapi alhamdulillah dengan adanya sawah kita punya sendiri, ada juga kelonggaran ekonomi tadi. Nah, yang jelas kata orang itu kalau dalam 7 bulan sampai 1 tahun, kalau yang nama beras itu tidak kita belilah, cuma kita cari lauk coba lagi kan, seperti itu.
Nah, jadi artinya itu bukannya saya tuh memilih, itu mungkin rahmat dari Allah kita yang punya sawah. Salah satu contoh, orang yang tidak punya sawah banyak pengen seperti saya. Nah, enak kau Jok, sawah punya, macam itulah contohnya lah. Nah, itu. Jadi kalau memilih itu masalahnya sawah yang di belakang itu terbatas, punya orang semua. Ya, Baiklah Pak, mungkin itu aja yang bisa kami wawancarain dari Bapak. Ya. Terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya. Dan jawaban Bapak kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.